Unsek Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unsek, welcome to Unsek Talks, obrolan masa kini wirausaha muda. Perkenalkan, saya Doni Friski Arya Sahab, Staf PR Public Relation HIPMI PT UNES. Nah, pada episode kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai wirausaha bersama dengan narasumber kita, yakni Pak Silahuddin. Assalamualaikum Pak Sila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Sila hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat saja. Alhamdulillah, luar biasa. Walaupun ini sebenarnya kurang istirahat sih sebenarnya. Ini Pak, dijaga kesehatannya karena ini juga cuacanya lagi kadang naik panas, terus juga kadang dingin ya Pak. Oke, selanjutnya supaya Sobat Unsek tahu siapa itu Pak Sila, maka Pak Sila bisa memperkenalkan diri untuk Sobat Unsek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silahuddin, owner AJM yang dikenal itu toko alat tulis yang berada di AJM, yang berada di Sekarang dan juga di Ijen. Itu mungkin. Ini Pak, terima kasih Pak. Jadi Pak Sila ini ownernya AJM ya kawan-kawan Sobat Unsek. Nah mungkin untuk Sobat Unsek yang sudah di UNES tuh pasti udah tahu AJM itu ada di mana saja. Nah selanjutnya sebelum kita membahas lebih lanjut lagi mengenai wirausaha, kali ini saya ingin bertanya nih Pak, latar belakang Pak Sila membuka usaha AJM ini Pak. Mengapa Pak Sila membuka usaha AJM di bidang alat tulis Pak? Gitu Pak. Kecelakaan saya. Kecelakaan? Bisa Jadi diceritakan Pak? saya dulu itu ketika masih kecil itu mindset saya sudah terbangun bahwa saya memang nggak kepengen pekerjaan atau bekerja ada di bawah sistem gitu. Jadi saya kepengen punya usaha atau pendapatan yang memang cara mendapatkannya itu bebas. Bukan berarti dalam arti mencuri ya. Artinya saya punya usaha sendiri, saya kelola sendiri, saya manage sendiri, saya buka kapan saja. Nah itulah, maka mulai saya itu SMA, kemudian kuliah, terus kemudian lulus kuliah, ini sudah terbangun. Saya tidak pernah namanya mendaftar menjadi karyawan, PNS atau yang lain, saya tidak pernah. Yang saya bangun dalam mindset saya, bisa saya minimal saya harus dapat. Pokoknya saya tidak mau bekerja dari satu sistem. Alhamdulillah Allah kasih jalan yang baik. Saya dikasih usaha sesuai dengan apa yang menjadi saya cita-cita. Persoalan masalah apa itu nanti, apakah alat tulis atau yang lain, itu kayaknya kok saya menemukan ketika sudah berjalan, apapun sudah saya lakukan. Setelah ini pernah itu nah, kebetulan kalau yang jodoh itu alat tulis. Oke, berarti bisa dikatakan sebelum dimulai AJM tentang alat tulis ini, Bapak sudah mencoba berwirausaha di bidang yang lain ya Pak? Banyak. Contohnya Pak? Jadi ketika saya masih mahasiswa, saya juga pernah jualan kerupuk Madura. Ya, tapi ya juga jalan cuma sekali, 2 kali, 3 kali. Kemudian seperti yang kita bayangkan, untung besar atau gimana itu enggak. Ternyata sulit juga. Kadang sehari datang 1 orang, 1 mobil, 2 mobil. Kita persiapannya sedikit. Terus kemudian saya persiapkan banyak, ternyata enggak banyak yang datang. 1 orang, 2 orang. Ini sulitnya luar biasa, sehingga cash flow itu terganggu. Akhirnya kepengennya tenang, tak tutup. Oh iya Pak, iya Pak. Jadi mendengar dari cerita Bapak ini sebelum alat tulis didirikan ini atau AJM didirikan ini, banyak sekali ya Pak pengalaman-pengalaman dari bidang usaha lain gitu Pak, dibandingkan dengan usaha saat ini. Nah kemudian alasannya berarti secara spesifik itu mengapa pilih alat tulis, karena sudah dicoba dari sebelum-sebelumnya itu di bidang yang lain, mungkin rezekinya di alat tulis begitu Pak. Nah gini, jadi ketika ini yang perlu diambil pelajaran teman-teman mahasiswa ini sebenarnya. Jadi saya meyakini, saya itu pernah mendengar satu makalah. Ini pendekatan agama. Dhamma Munajah Andika dari seorang kiai saya waktu itu, ketika beliau menyampaikan satu materi agama, ada ucapan itu. Dhamma Munajah Andika itu hadis atau saya nggak tahu yang saya sampaikan apa. Kesuksesan seseorang itu menikah, atau
taman sempurnanya kesuksesan itu adalah nikah. Jadi ketika sampai sukses kok belum nikah, itu menurut makalah ini ya belum bisa dikatakan sukses. Ya, terus kemudian saya itu kebetulan sudah punya calon istri. Ini saya nekat, saya tidak punya pekerjaan. Bun itu gak punya, Dek. Oh, Dek, ya. Ya, Dek, ayo kita nikah, Dek. Niati menyempurnakan agama Allah. Ragu juga sih calon istri itu, calon istri saya itu, karena calon istri saya itu dia anak pengusaha ya, sedang saya nggak punya. Biasanya kalau anak pengusaha itu ketika menikah harus mapan kan. Ternyata saya cara berpikirnya berbeda. Saya berpikir ala santri gitu. Pokoknya lulus kuliah nikah, persoalan rezeki Allah yang ngatur gitu kan. Waktu itu ragu, terus kemudian saya sampaikan dalam satu ayat itu, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dabbah itu binatang melata. Itu Allah aja kasih rezeki. Apalagi kita yang notabene kita orang punya ilmu, pernah kuliah, ya kan? Punya pengalaman, punya relasi. Masya Allah gak kasih kita, yakin. Alhamdulillah istri mau, dan alhamdulillah ketika kami menikah, ternyata Allah gak kasih rezeki berupa uang, tapi Allah kasih rezeki anak. Jadi saya tuh sebenarnya saya menjaga biar tidak punya anak dulu, pacaran dulu, tapi Allah kasih itu anak. Terus belum ada pandangan saya kerja apa ya, karena ketika itu kan sebelum menikah saya sudah kerja tapi gagal terus. Kerjanya itu bukan usaha, kerja tadi ya sate dan lain sebagainya. Terus akhirnya saya mencoba belum mencoba usaha. Ternyata Allah kasih rezeki lagi namanya anak kedua, tanpa planning itu punya anak kedua. Istri saya tapi harus juga. Jadi saya meyakini bahwa ini rezeki saya. Terus akhirnya masa seperti ini. Ini berkahnya silaturahim. Saya silaturahim kepada. Jadi saya kumpulnya dulu itu penting, Pak. Jadi kumpul itu sangat penting. Jadi ketika jenengan kumpul dengan orang-orang sukses, maka Allah akan tambahkan kesuksesan, akan berikan kesuksesan. Kalau jenengan kumpul dengan orang-orang dolim, maka jenengan akan Allah tambah menjadi orang dolim seperti itu. Ketika jenengan berkumpul dengan orang alim, maka Allah tambah dengan ketaatan. Itu kan ada itu kaul seperti itu. Maka saya itu sering kumpul dengan para pelaku usaha yang sukses-sukses itu. Alhamdulillah ketika itu saya kumpul dengan orang bergerak di bidang waktu. Saya curhat, Kak, saya ini sudah punya anak, kalau nggak punya kerjaan. Ini saya sampaikan ini, beliau mungkin paham sekali, kayak mungkin dari Rembang itu, Bapak Ainul Rafiq Duta Ilahi. Ini perlu saya sampaikan karena salah satu beliau yang mewasilahi saya sehingga saya bisa punya usaha alat tulis. Akhirnya saya, ya sudah kamu buka aja. Di mana? Saya merantau di Semarang. Berarti sebelumnya bukan di Semarang ya Pak? Belum di Semarang. Saya merantau di Semarang dan saya lihat daerah UNES ini gak ada yang namanya alat tulis spesialis. Adanya dulu itu fotokopi campur alat tulis, sembako campur alat tulis. Ya, alat tulis yang benar-benar dibutuhkan oleh mahasiswa spesialis itu gak ada. Padahal mahasiswa itu belum saya, kalau jenengan lihat seperti apa ini, kayak petaka busana, seni rupa, itu kan nggak mungkin fotokopi akan menyediakan seperti cat poster, cat yang lain, yang akrilik dan lain sebagainya. Nah di sini saya melihat perubahan. Dan alhamdulillah saya buka itu, sekali buka masih berantakan, belum saya tata itu ketika, ya belum buka ya. Lagi nata-nata itu banyak yang masuk, Pak. Ini beli sendiri. Ini saya yakin, insya Allah. Ya, mendengar dari cerita Bapak itu berarti intinya kita harus mencari peluang ya Pak. Peluang yang ada di daerah tersebut itu apa peluangnya, baru kita kembangkan usaha yang akan kita kembangkan. Seperti itu ya Pak. Ya, saya gini Mas. Saya itu kadang-kadang mencari mentor karena saya muslim.
saya mencari mentor itu mencari mentor yang agamis. Jadi minimal ketika saya melakukan itu, kalau tidak berhasil saya dapat pahala, ya kan itu. Jadi kamu bisa sedekah kan itu kan, Anda kan bahwa ternyata sedekah nanti tujuan saya nanti saya dapat apa gitu. Ternyata nggak dapat, tapi kan saya dapat pahalanya sedekah kan itu. Itu mentor itu penting. Tapi mentor yang seperti itu yang saya cari. Ya, contoh kamu sakit mencari dukun, ya kan? Ada yang dukun, kamu nanti harus menyembelih ayam hitam mulus gitu, hitam semua gitu kan. Terus kemudian taruh di bawah pohon. Terus ada lagi yang ada kiai katakan, udah kamu aja pasrah kepada Allah, sholat malam. Nah, saya pilih yang seperti ini. Pun kalau ada itu penyakit nggak sembuh kan saya dapat pahalanya itu gitu loh. Nah, itu saya mencari mentor bisnis itu seperti itu. Makanya kalau di dalam Al-Quran itu ini perlu sekali, dan percaya tidak percaya silakan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Saya kalau tidak salah ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ketika engkau berjihad, ketika engkau kepingin mencari nafkah untuk orang tua, itu kan jihad biasa. Yang memang tujuannya untuk kami, kata Allah. Lanahdiyannahum subulana. Maka kami akan berikan petunjuk. Subulana, banyak jalan, banyak jalan. Ini bukan kata tunggal. Sabilani subulun. Jadi bukan kata tunggal, artinya ini jamak. Jadi banyak jalan. Ketika panjenengan, ketika Anda pasrahkan semua kepada Allah, masuk ke wilayah itu, Anda usaha, dan niat kamu memang niat untuk akhirat, ya saya yakin. Jadi kata Allah, lanahdiyannahum subulana. Kami akan berikan banyak jalan. Pokoknya yakin insya Allah. Jadi bisnis itu kalau pendekatannya di situ itu enak, Mas. Dan suatu saat Allah akan kasih itu jalan keluar. Oke Pak, oke mengenai cerita Bapak tadi AJM ya Pak. Bagaimana cara mengembangkan usaha AJM Bapak sehingga bisa sukses seperti sekarang Pak? Bagaimana cara mengembangkannya itu Pak? Ya, saya itu dulu teman-teman saya itu di sini ketika awal-awal itu memang ya kaya, ya kan, berkembang dari seperti ini bergantung mindset. Menurut saya ya artinya gini, mindset Anda itu sampai bentuk kayak apa? Contoh ini, sampai pernah nggak sekarang ini, dulu sampai sekarang ini menemui mungkin di tetangga Anda jualan mie ayam atau jualan bakso? Dari dulu ya gerobak, ya saya masih gerobak terus. Ada nggak seperti itu? Ada Pak, ada. Sampai sekarang itu gerobak, ya dari dulu gerobak sampai sekarang itu gerobak. Karena mindsetnya sudahlah, saya usaha cukup sekian, penting cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tapi ada lagi, orang itu selalu berinovasi. Wah, saya bakso ini, kalau bakso ini tak buat ini mungkin akan ramai. Saya mungkin cari tempat lagi seperti ini ramai. Nanti setelah ramai, saya mungkin kalau konsepnya demikian, anak mungkin bisa ngambil baksonya sendiri, mungkin akan tambah ramai lagi. Nah, itulah bergantung bagaimana. Nah, saya mencoba di situ, Mas. Wah, ini kalau saya sebenarnya bisa satu toko bisa saya buka cabang lebih banyak, karena nilai asetnya, investasinya sangat besar. Saya itu kan alhamdulillah ini milik sendiri semua, Mas. Dan nilai harga tanah di pinggir jalan daerah Gunung Pati, Wijen itu sudah relatif sangat luar biasa harganya. Dan alhamdulillah saya sudah milik sendiri. Dan mindset saya itu masih bangun bahwa saya harus punya sendiri. Walaupun pergerakannya tidak cepat seperti mungkin saya kontrak. Kalau kata sekian miliar, kalau dipakai kontrak itu saya sudah dapat sekian cabang. Tapi saya lebih aman kalau saya pilih sendiri. Dari mindset saya baru ya saya beli sendiri. Dan alhamdulillah banyak gelombang-gelombang ekonomi ini seperti pandemi kemarin, ya alhamdulillah saya aman karena saya sudah pilih sendiri, tidak kontrak dan sebagainya. Ini saya kemarin alhamdulillah. Oke baik Pak. Tadi berbicara mengenai inovasi ya Pak. Inovasi apa dari AJM ya Pak yang berbeda dari toko terus lainnya gitu Pak? Ya, gini.
Saya itu salah satu. Jadi ada inovasi secara fisik dan inovasi non fisik. Kali fisik itu seperti ini. Jadi saya seperti tadi saya cerita sebelum acara podcast ini. Bentuk-bentuk cat, tembok dan lain sebagainya itu, atau tatanan-tatanan itu saya sering rubah. Tampilan-tampilan itu juga saya sering rubah. Terus kemudian barang-barang yang segmennya yang dulu segmennya hanya mahasiswa. Mungkin kalau map itu harganya ada yang murah. Terus kemudian saya sekarang ini segmennya menengah ke atas. Yang map itu tidak cuma hanya segmen mahasiswa, tapi juga segmen yang menengah ke atas, dosen dan lain sebagainya. Nah, selain itu ya mungkin ya saya tetap terus terang untuk mengembangkan AJM itu saya dekati tokoh-tokoh sekitar seperti di Mijen itu. Di Mijen itu saya dekat semua dengan tokoh-tokoh baik dari organisasi kemasyarakatan, keagamaan. Itu saya dekat semua. Sehingga ketika buka biak itu mereka bergerak sendiri, teman-teman itu juga mempromosikan. Jadi nggak apatis, saya itu nggak apatis, saya dulu menyupport kegiatan-kegiatan mereka, Sebelum AJM saya buka, saya sudah aktif bergerak di bidang kemasyarakatan. Alhamdulillah ketika AJM buka, sekarang kemarin yang tahun ajaran luar biasa. Oke, baik Pak. Nah, kemudian dalam berusaha ya Pak, tentu Bapak mengalami kesulitan dan juga tantangan ya Pak. Bisa diceritakan Pak untuk Sobat Unsek, kesulitan apa saja yang sudah dilalui dan apa tantangannya Pak ketika Bapak mengembangkan atau mempromosikan AJM ini kepada masyarakat itu? Ya yang terdekat yang kemarin aja seperti adanya pandemi itu hantaman yang sangat luar biasa. Mungkin tidak hanya saya, tapi saya pribadi sangat merasakan karena saya bergerak di bidang alat tulis yang mana hubungannya dengan sekolahan. Sedang sekolahan kan semua libur. Iya. Baik itu di kampus maupun di tingkat sekolah menengah atas dasar. Nah, itu ya alhamdulillah. Saya selalu alhamdulillah saya masih diberikan kesehatan gitu aja. Sehingga saya tetap ikhtiar. Saya barang itu tidak pernah kosong, Mas. AJM itu ketika ada tawaran barang itu walaupun dalam kondisi sepi, itu tetap saya terima. Ada tawaran dari supplier tetap saya terima. Sedikit-sedikit ada, jangan sampai kosong. Kalau orang sudah kosong di toko, kemudian kok nggak ada semua, akhirnya males. Tapi AJM selalu ada, walaupun nggak ada orang itu loh. Itu Tapi ada terus ya Pak. tak kasih barang baru-baru dan caranya gimana? Caranya saya ada pendekatan dengan supplier. Sekarang dari kondisi susah banget. Nanti kalau senang kita sama bareng-bareng. Kita supply, saya support. Nanti kalau kami jangan akan saya support. Dan kerjasama ini harus dikomunikasikan, Mas. Karena kalau tidak dikomunikasikan nanti akan menjadi problem dengan supplier. Dan alhamdulillah supplier bisa menerima dan kita yang punya toko di tempat saya full semua. Sedikit-sedikit ada. Nah itu tantangan-tantangan dan masih banyak lagi sih kalau hal semacam itu. Ya salah satunya tadi itu yang paling dekat kemarin. Oke, baik Pak. Nah, kita kan untuk Sobat Unsek masih baru-baru ya. Dan bagaimana caranya ya Pak? Apakah kita tuh harus memiliki skill bisnismen atau pintar di marketing, operasional ataupun finance untuk membuka usaha gitu Pak? Atau ada trik yang lain gitu Pak? Enggak, menurut saya ini pribadi skill itu bisa diasah sambil berjalan. Menurut saya dulu itu hanya keinginan berusaha, modal nggak punya, karena saya nggak punya Pak. Jadi saya tangan saya ini habis kena bacok gara-gara ngarit. Pekerjaan saya ngarit itu. Ya. Tapi saya punya cita-cita, pokoknya saya harus sukses.
saya bisa nyenangi wong tua, dan alhamdulillah terbukti. Sebelum saya bangun rumah, maka orang tua saya bangunkan rumah di rumah. Jadi dulu itu sablok paling miskin. Alhamdulillah sekarang sablok paling api. Mini sablok yang besar. Alhamdulillah. Jadi saya senangkan dulu orang tua. Tak seneng ke. Ya itu mas. Ya alhamdulillah. Oke baik Pak. Nah ini dengar-dengar Pak Sila habis buka cabang baru nih Pak. Nah biasanya apa saja Pak yang harus dipromosikan untuk menarik minat masyarakat sekitar Pak? Ya sebenarnya kalau promosi itu sama seperti teman-teman usaha yang lain. Ya memberi brosur, pamflet, diskon dan lain sebagainya. Tapi yang paling jelas itu gini, yang tadi saya sampaikan bahwa saya tuh mencoba untuk dekat dengan tokoh-tokoh. Jadi itu karena setiap tokoh itu punya jamaah, setiap tokoh punya masa, setiap tokoh punya anggota. Dan ketika seperti itu saya melihat kok efisien, cepat. Karena promosi hanya sifatnya baliho, itu kadang-kadang orang hanya mencok itu hanya dilihat. Tapi kalau promosi yang sifatnya ketok tular, tahu ketok tular? Apa itu Pak? Ketok tular itu menyampaikan dari satu ke satu orang, iya. atau dari mulut ke mulut, itu lebih ujar. Contoh sampean, wah ini enak, makanan enak, tenan itu harganya murah. Itu yang kamu ajak, yang kamu omongi itu akan lebih. Tapi yang kedua, ada ini penting ini Mbak, jalur rezeki, menarik rezeki. Maka teman-teman kalau sudah punya usaha, yang Anda kedepankan itu adalah yang pertama itu tata zakatnya. Jadi kalau sudah satu shop, satu hall, kalau dagang ya itu sampai harus keluarkan zakat. Karena itu jadi rezeki, penarik rezeki. Kemudian baru Anda bicara masalah sedekah. Jadi jangan kembali sedekahnya Anda kobar-kuburkan, zakatnya tidak pernah dilakukan. Sedang zakat itu adalah perintah agama. Sedang wajib ain, sedang sedekah adalah sunnah. Jadi perlu besok ini paling penting karena berkah mas. Ini keberkahan itu penting. Kadang-kadang orang bekerja luar biasa, dapatnya luar biasa, habisnya juga cepat. Bagaimana itu bisa? Rezeki bisa didatangkan, rezeki juga bisa dikunci. Salah satunya sedemikian. Selain mungkin amal-amal yang lain. Ya, amal-amalnya ini nanti bisa datang ke saya kalau dilakukan. Oke, oh iya Pak. Nah, ini untuk sobat Pulsek nih, bisa nggak Pak? Boleh minta tips and trick untuk mendapatkan supplier yang amanah gitu Pak? Itu gini mas. Pulsek. Kalau supplier itu nanti akan berjalannya waktu akan tahu kayak gitu. Berjalannya waktu. Ya kalau masalah amanah itu sebenarnya itu bukan dari suppliernya, kitanya amanah nggak dibantu supplier, dihutangi supplier, dikasih tempo, ternyata kita ada amanah. Ini yang paling penting. Jangan sampai tidak amanah. Kalau Anda bilang tanggal 3 bayar, maka bayarlah tanggal 3. Andaikan tanggal 28 kok belum ada uang kira-kira, kan bayarnya tanggal 3, 28 belum ada uang, maka sampaikan, Mbak, mundur gimana ini kok sementara ini kok belum ada pandangan ada uang. Itu harus seperti itu. Jangan dapat, jangan nggak mau tahu. Nah ini loh yang kadang-kadang supplier nggak akan ngasih barang. Mungkin ketika waktu sepi, supplier butuh buang barang, mungkin Anda dikasih. Tapi ketika Anda butuh barang, waktu rame, Anda butuh barang, maka Anda akan di nomor sekiankan. Tidak akan menjadi nomor 1 untuk disuplai barang. Ini yang paling penting. Kejujuran, terusan amanah itu yang memang harus. Itu bukan supplier yang tidak aman, kita yang aman enggak. Oke, siap Pak. Nah ini untuk sobat Pulsek terakhir nih Pak, pesan buat sobat Pulsek yang mau berusaha Pak. Apa pesan-pesan dari Bapak gitu Pak? Gini, saya itu sering ketika banyak mahasiswa datang ke tempat saya itu menasihati itu cuman simpel saja. Mungkin ini simpel, bahwa yang memberikan rezeki kita itu siapa sih? Makanya saya katakan, kalau bisa memberikan rezeki kita siapa?
Ya, Yang memberikan rezeki siapa? ya Tuhan kita Pak Allah, Pak. Innallaha yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Sehingga Allah itu yang melapangkan rezeki bagi yang orang yang dikehendaki dan menyempitkannya. Maka yang paling penting, ya ini yang paling penting ya, dekatkan diri kita kepada Allah. Maka yang menurut saya itu tawakal, ikhtiar, tawakal. Maka menurut saya mbak-mbak ini, mas-mas yang mungkin lagi merintis ini yang perlu diketahui bahwa dekat dengan yang maha pemberi rezeki. Kadang-kadang kita itu kerja terus, tapi itu tidak pernah didekati. Ya artinya apa? Ketika tidak pernah didekati, yang dapat apa? Cukup, kurang tiada cukup, ya kan? Sibuk tiada henti. Sibuk terus orang henti ini, tapi nggak dapat apa-apa. Nah, mendapatkan utang tanpa rasa cukup. Ya ini maka niatkanlah untuk agama, niatkanlah untuk akhirat, niatkanlah untuk Allah. Ini hadis jelas itu. Maka dan niatul akhirah, jama'allahu lahu syamlahu wa ja'ala lahu fil qalbi maghfiratan min rabbih. Ketika engkau niatkan untuk agama, ketika niatkan untuk akhirat, ketika kamu punya masalah, sampean ini diciptakan Allah di dunia ini memang dikasih masalah. Tapi kalau engkau dekat dengan Allah, maka Allah akan kasih jalan keluar. Jama'allahu lahu syamlahu, kamu punya masalah, dikumpulkan masalah jelas. Wajalah inau fi qalbi. Anda kaya raya ketika jenengan punya usaha uang ibuannya. Anda tidak menjadi orang tamak karena di dalam hati Anda itu akan cukup oleh Allah. Cukup rasa cukup. Coba Anda kan banyak melihat orang kaya, pejabat bayarannya sak tumpuk tapi masih korupsi karena artinya tidak. Kemudian watat dunia itu datang itu hanya ditahan. Apa sih nggak mempengaruhi? Wah ini kalau sudah makan seperti itu, maka ini mbak jenengan itu mahasiswa lagi proses. Ibarat jenengan buat rumah atau pohon atau rumah lah, buat rumah itu kalau bisa itu ditanami pohon-pohon. Nah, tanam pohon-pohonan itu adalah amalan-amalan dunia. Maka ketika pohon ini mau tumbuh besar, itu beda dengan pohon yang tidak dikasih rabu, yang beramal-amal tadi akan berbuah, akan ini ya sama seperti rezeki itu demikian. Karena rezeki itu bisa istidraj, bisa Allah kasih itu karena sifatnya hanya melulu kasih tak kasih, tapi setelah itu sakit lagi. Bukan karena kasih, karena Allah ngasih, bukan karena itu nak menurut saya. Nah itu alhamdulillah itu saya jalankan Pak. Saya jalankan karena mendapatkan punya usaha itu yang kita yang kita harapkan adalah ketenangan hati. Jangan sampai kita punya usaha pikiran kita ribut banget. Gitu. Buat saya seperti itu. Oke baik Bapak, terima kasih. Nah, untuk Sobat Polsek bisa didengarkan ya apa pesannya dari Pak Sila. Mungkin bisa juga diimplementasikan ke depannya ketika ingin membuka usaha baru. Oke, demikianlah bincang-bincang kita bersama Pak Sila. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Pak Sila Pak atas waktunya sudah datang ke Polsek Talks ini. Semoga lain waktu kita bisa bertemu kembali Pak. Oke. Maaf ya kalau mungkin apa yang saya sampaikan tidak sesuai dengan teman-teman yang harapkan. Jadi Pak, malah kita mengucapkan terima kasih sekali Pak, Bapak udah datang ke sini aja kita sudah senang sekali seperti itu Pak. Oke, langsung saja untuk Sobat Polsek yang ingin tahu lagi mengenai tentang wirausaha, terus saksikan terus podcast Polsek Talks di YouTube Polsek Talks. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Polsek Talk,